Bapak Ibu, pada malam hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Leonardus SE. Ya, kepada kita pada malam hari ini akan dibagikan renungan firman Tuhan dengan judul The Golden Rule, atau bahasa Indonesianya aturan emas. Tadi saya tanya aturan emas itu apa? Nah, katanya nanti dengar saja. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilakan kepada Bapak Leo untuk mengambil waktu dan tempat. Silakan Pak Leo, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Puji Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan di malam hari di Papua dan sore hari, saudara-saudara kami yang di Indonesia bagian Barat, untuk kami boleh berbagi Tuhan di session ini, untuk kebenaran firman Tuhan. Baik kami yang menyampaikannya maupun saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Kami sama-sama diberkati dengan renungan firman Tuhan ini. Kami undang Roh-Mu yang kudus untuk beracara dengan leluasa dalam hati dan pikiran kami. Agar benih-benih firman-Mu yang disampaikan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Saya kaget sebenarnya sewaktu hari Senin yang lalu Bapak Pendeta Lipius meminta supaya untuk hari Jumat ini saya yang isi untuk sharing firman Tuhan. Itulah sebabnya saat ini saya berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Baik, apa yang mau saya sampaikan ini sebenarnya sesuatu yang sudah Bapak Ibu ketahui. Dan ini ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada, yaitu istilah yang disebut dengan the golden rule atau bahasa Indonesianya aturan emas. Baik, saya mulai dengan PowerPoint ini. Kenapa macet? Sebentar Bapak Ibu, maaf. Baik, mari kita buka firman Tuhan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita mulai dulu dari ayat firman Tuhan ini. Ini sudah kita tahu ya, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ini terlalu. Baik, kita sama-sama baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat 36, kita mulai saja ayat 36. Guru, hukum manakah yang jawab Yesus, Tuhan Allahmu dengan jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40. Pada tergantung seluruh hukum Taurat dan Nabi. Hukum terutama yang pertama. Tapi landasan dari apa yang mau saya sharingkan pada momen ini adalah hukum terutama yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Kita sudah sering mendengarkan istilah ini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi bagi daripada ayat ini. Nah, ini yang mau saya bagikan. Konkretnya gimana sih kira-kira sesamamu manusia itu? Nah, biasanya orang mengambil ini dari perumpamaan The Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Tapi sekarang saya ambil dari Matius 7 ayat 22. Kita buka Matius 7 ayat 22. 7 ayat 22 berbunyi seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yang saya kasih warna biru, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ini rangkuman dari seluruh ajaran hukum Taurat. Ini adalah rangkuman dari seluruh ajaran para nabi yang ada di perjanjian lama. Wow, ini luar biasa. Hanya 2 kali Tuhan Yesus menyatakan yang seperti ini. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tadi di ayat yang Matius 22, kita tadi sudah baca, Tuhan Yesus mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Diulang lagi di Matius 7 ayat 12. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selain itu, 2 ayat ini Tuhan Yesus tidak ada lagi mengkait-kaitkannya dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah istilah keluar yang disebut the golden rule. Ayat emas, aturan emas. Kenapa? Kalau dalam negara kita ada istilah undang-undang dasar. Lalu ada undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Semua undang-undang yang dibuat oleh negara ini tidak boleh melenceng dari undang-undang dasar. Tidak boleh tabrakan dari undang-undang dasar. Tidak boleh di luar undang-undang dasar. Harus sejalan, senafas dengan undang-undang dasar. Demikian juga firman Tuhan. Undang-undang dasarnya ada di hukum terutama yang 2 tadi itu. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung. Kalau yang 2 ini tergantung. Artinya inilah pondasi. Apapun itu, ini pondasinya. Gak boleh keluar daripada ini. Undang-undang dasarnya ini. Matius 22 ayat 37. 40 ini kita baca tadi. Apapun. Nah, sementara di Matius 7 ayat 12, rangkuman isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebenarnya simple. Tuhan Yesus mau memberikan satu pengajaran. Apapun yang kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, apapun itu harus ayat 12 ini. Nah, kenapa? Karena ayat ini sudah mencakup semua aspek kehidupan kita. Semua aspek kehidupan kita. Apakah kita sebagai jemaat, sebagai orang awam, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendoa, ini sudah harus ada. Menjadi way of life, menjadi gaya hidup kita semua. Baik dalam hubungan sosial kita,
baik di tengah-tengah keluarga kita, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, baik di tengah-tengah pelayanan kita, pokoknya dalam semua interaksi kita. Harus mencerminkan the golden rule ini. Dasarnya tadi adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita kadang-kadang dalam hidup ini lebih suka dihargai orang daripada menghargai orang. Kira-kira seperti itu. Kita lebih suka orang lain memperlakukan kita dengan hormat dan kita lupa untuk menghormati orang lain. Apalagi status kita kayaknya susah untuk bisa menghargai orang yang status sosialnya di bawah kita. Tapi ayat the golden rule ini tidak membatasi. Tidak ada pengecualian kalau kita harus. Kalau orang kaya tidak apa-apa. Boleh cuek sama orang miskin. Beli sama orang miskin. Kalau orang berpangkat boleh suka-sukanya sama rakyatnya. Tidak seperti itu. Tuhan mau mengajarkan satu bentuk trademark, suatu gaya hidup bagi anak-anak Tuhan, bagi kita pengikut Kristus. Perlakukanlah orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Itu bahasa gampangnya dari ayat Matius 7:12 ini. Perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Jadi contohnya Bapak Ibu, kadang kita suka marah sama tetangga kita kalau misalnya berisik ya, ribut. Pasang musik kencang-kencang. Kita marah sama dia. Karena mengganggu kita bilang gitu. Tapi kadang tidak sadar, kita pun sekali-sekali juga pasang musik kencang-kencang. Yang sebenarnya juga tetangga kita juga terganggu. Tapi mungkin dia diam saja gitu. Tidak protes. Tapi kalau kita protes sama dia. Kita bahkan marah sama dia. Ini salah satu contoh bagaimana kita belum memahami daripada ayat ini. The golden rule ini. Itu contoh paling klasik lah ya. Saya sendiri dengan ayat ini memang sangat berhati-hati. Contohnya di jalanan saja Bapak Ibu ya. Kalau di Papua tidak macet ya. Dulu waktu saya masih di Jakarta itu kalau macet itu pasti suka ada yang nyelonong ya. Kita sudah jauh macet gitu ya. Pelan-pelan. Tiba-tiba nyelonong ada mobil. Potong saja dia. Tidak mau ngantri ikut antrian. Kadang kita bisa terbawa emosi. Kalau kita tidak benar-benar pegang ayat ini, kita emosi. Atau kita pun mungkin marah kalau orang menyerobot jalur kita. Tapi tanpa kita sadar, pada kesempatan lain kita pun nyerobot juga jalur orang lain. Jadi apa yang diperlakukan sama orang lain, kita perlakukan juga sama orang lain. Padahal konteks ayat ini tidak ada cerita balas dendam. Yesus memakai kalimat positif, bukan kalimat negatif. Kalau dalam 10 hukum Tuhan yang disampaikan kepada Musa itu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini. Itu kalimat negatif semua. Tapi untuk ini Yesus tidak pakai kalimat negatif. Yesus pakai kalimat positif. Artinya harus, mau tidak mau, kita harus memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Jadi ada ceritanya Bapak Ibu, ada satu orang kaisar di Romawi namanya Alexander Severus. Dia begitu jatuh cinta dengan ayat ini.
Jadi di kamarnya itu katanya ayat ini ditulis di dinding kamarnya. Dan ayat ini, the golden rule ini menjadi acuan daripada Kaisar Xavier membuat keputusan dalam mengadili rakyatnya. Karena kita tahu Bapak Ibu di dalam dulu kalau rakyat ada berperkara, maka si rakyat itu datang langsung ke Kaisar untuk menyampaikan perkaranya. Jadi Kaisar itu tidak perlu pusing-pusing, dia hanya mengacu kepada ini. Kalau dikatakan ada pengaduan misalnya, Kaisar tetangga saya mencuri begini. Tolong dia hukum seberat-beratnya. Biasanya kan kita seperti itu ya. Nah, kalau bisa orang itu diganjar Tuhan ya dengan seberat-beratnya. Tapi Kaisar ini selalu bertanya, kalau seandainya tetanggamu itu adalah engkau, apa yang engkau lakukan? Kalau ditanya begitu bingung Bapak Ibu ya. Mungkin kita juga kalau ditanya begitu ya gimana ya? Pasti orang akan berkata, saya akan minta maaf. Saya akan mengganti rugi kerugiannya 2 kali lipat. Atau saya akan bersedia bekerja di kebunnya, di ladangnya tanpa dibayar selama 3 bulan misalnya. Kenapa? Kita takut dihukum pancung misalnya. Kita takut dipotong tangan kita. Akhirnya kita kasih penawaran yang menyelamatkan kita. Jadi Kaisar itu selalu baik kalau begitu. Si tetangganya itu akan dihukum seperti itu. Jadi dalam segala kasus, dia selalu tanya, kalau seandainya si pelaku itu adalah engkau, apa yang engkau lakukan? Kira-kira Bapak Ibu, begitulah Tuhan Yesus mau seperti kita. Makanya dasar daripada the golden rule ini, kembali lagi adalah hukum yang terutama yang kedua tadi. Kasihi sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Dalam prakteknya, perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Jadi ada adil. Kita belajar untuk adil. Jangan kita hanya mau orang lain menjaga perasaan kita, tetapi kita tidak menjaga perasaan orang lain. Ini sering sekali ya Bapak Ibu ya, kita nggak sadar barangkali ya. Bahkan kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan suka begitu. Masa bodoh, cuek. Dengan teman-teman kita, udahlah biarin dia situ. Nah. Kita cenderung hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Nah, ini yang sering. Bukan hanya jemaat biasa, bukan hanya warga biasa. Kita juga, hamba-hamba Tuhan juga banyak yang kebablasan, yang kecolongan dengan ini. Kita tidak menjaga perasaan orang, gimana ya? Kira-kira dia tersinggung nggak ya? Terluka ya nggak hatinya? Kita nggak pernah berpikir sejauh itu. Selama kita enjoy, selama kita senang, kita lakukan saja kepada orang lain. Kita tidak jaga perasaan orang. Padahal kita tidak ingin kalau orang melukai perasaan kita. Itu yang namanya egois. Kita juga kadang sebagai hamba Tuhan, kita juga sering egois. Pendeta, egois kepada jemaatnya. Orang tua, terutama nih orang tua nih. Kepada yang muda-muda, kadang juga egois. Mau menang sendiri. Karena dianggap, kamu itu masih kecil. Kamu itu masih muda. Jadi tidak peduli. Tidak berlaku adil terkadang kita, orang-orang tua juga kepada anak-anak. Anak-anak muda misalnya. Kita selalu menganggap kita yang paling benar. Harus kita yang dihargai. Harus kita yang dihormati. Kenapa? Karena kita orang tua. Orang muda harus menghormati orang tua. Tapi ayat ini tidak membatasi. Ayat ini berlaku kepada siapa saja. Bersifat universal. Kalau kita berada di Papua, kita berada di Aceh, kita berada di Kutub Utara, kita berada di Gurun Sahara di Afrika sana. Hukum ini berlaku.
kemanapun kita sebagai anak Tuhan, kita harus ingat akan firman Tuhan ini. Karena memang firman Tuhan ini untuk kita. Karena Yesus menyampaikan ini kepada pengikutnya, kepada muridnya. Kita murid-murid Tuhan Yesus. Kitalah yang seperti itu. Jadi perlakuan kita kepada orang tidak tergantung perlakuan orang kepada kita. Jadi Bapak Ibu, saya merenung-renungkan apa konsekuensinya kalau misalnya ini kita tidak melakukan firman Tuhan Matius 7 ayat 12 ini. Memangnya kenapa? Ada efeknya tidak? Ternyata Bapak Ibu ada efeknya. Apa perlakuan kita kepada sesama itu menentukan apa perlakuan Tuhan kepada kita. Saya ulang Bapak Ibu ya. Nanti kita baca ayatnya. Apa perlakuan kita kepada sesama kita menentukan perlakuan Tuhan kepada kita. Wow. Ngeri-ngeri sedap. Kita baca Yesaya 58. Saya tidak tampilkan di slide karena panjang. Kita baca. Yesaya 58 mulai ayat 6. Di sini kita belajar. Ternyata menentukan apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Menentukan perlakuan Tuhan juga kepada kita. Jadi kita pun ya tidak bisa anggap sepele dengan Matius 7 ayat 12 ini. Udah ya Bapak Ibu ya, kita semua di situ. Saya baca dari mulai ayat 6 saja. Bukan berpuasa yang kuhendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Amin. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ini semua Tuhan sedang bercerita tentang hubungan kita dengan sesama. Ini konteksnya hubungan kita dengan sesama kita. Orang lapar, kita peduli enggak? Kenapa kita harus peduli kepada orang terlapar? Karena kita pun tidak ingin kita lapar. Kita tidak ingin kita kekurangan uang. Kita tidak ingin kita tidak punya pakaian. Kalau kita pun tidak ingin kita lapar, kita harus memberi makan orang. Kita harus kasih dia sesuatu. Kita harus bantu orang. Kenapa kita harus bantu orang? Karena kita pun ingin juga dibantu. Kalau kita lagi susah, kita juga ingin ada orang yang menawarkan bantuan. Matius 7 ayat 22, kalau apa yang kau hendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuat itu. Kita ingin orang menolong kita, kita tolong orang. Karena nanti suatu ketika kita pun butuh bantuan. Karena nanti suatu ketika kita pun nanti butuh pertolongan orang. Pada waktu itulah, ayat 8. Terangmu akan mereka seperti fajar. Ayat 9. Pada waktu itulah.
Pada waktu kapan merekah? Pada waktu kapan terang kita terbit seperti fajar? Pada waktu kapan? Pada waktu kita memanggil Tuhan, Tuhan akan menjawab. Pada waktu kapan? Waktu kita berteriak minta tolong, Tuhan berkata, ini aku. Pada waktu kapan itu semua? Pada waktu kita perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Itu mulai dari ayat 6. Kita tidak ingin ada orang teraniaya. Tuhan bilang merdekakan orang yang teraniaya. Orang yang tertindas, kita bantu memecah-mecahkan roti bagi orang lapar. Orang miskin, orang yang tidak punya pakaian telanjang. Kita jangan menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kita tidak boleh cuek, itu artinya. Kita sembunyi terhadap saudara kita sendiri. Cuek, masa bodoh, biarin dah gitu. Saudara bukan, kenal bukan, apa bukan. Kita kan suka begitu. Ah udahlah nggak apa-apa, bukan orang gereja kita kok. Ah udahlah biarin gitu. Bukan satu kampung kita kok. Ah udah biarin gitu. Bukan orang Kristen itu orang sono tuh. Biarin aja dia gitu. Nah, Bapak Ibu, perlakuan kita kepada sesama ternyata itu menentukan perlakuan Tuhan kepada kita. Makanya Tuhan katakan, pada waktu itulah terangmu bercahaya. Pada waktu itulah doamu kujawab. Pada waktu engkau berteriak minta tolong, doamu kujawab. Wow. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan Yesus. The golden rule ini diistilahkan sebagai the golden rule. Karena inilah dasarnya. Bagaimana kita mengatakan kalau kita mengasihi sesama manusia. Kalau kita tidak memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Bagaimana mungkin? Bohong. Kita hanya omdo katanya, omong doang. Kita tidak memperlakukan orang lain seperti kita diperlakukan orang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat ini benar-benar menyadarkan kita bahwa inilah yang Tuhan kehendaki sebagai gaya hidup anak-anaknya. Inilah yang membedakan anak-anak Tuhan daripada orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus. Beda jauh. Artinya apa? Kita yang duluan. Jadi kita tidak menunggu. Ada orang begini. Ah kalau dia baik, aku baik sama dia. Kalau dia jahat, aku jahat sama dia. Ah nggak usah ditolong, dia pelit orangnya. Tuhan tidak mengatakan begitu. Kalau mengacu kepada the golden rule ini, Matius 7:22, Matius 12. Kita yang duluan tolong orang. Semampu kita ya, dalam konteks sebisa kita. Apa yang bisa kita kasih. Apa yang bisa kita tolong. Kita menjaga perasaan saudara-saudara kita dari perkataan kita. Dari perbuatan kita. Jangan sampai orang gara-gara perbuatan kita hatinya terluka, hatinya tersinggung. Karena apa? Karena kita pun pasti tidak ingin ada orang menyinggung perasaan kita. Karena kita pun tidak ingin ada orang yang menjelek-jelekkan kita. Kita juga tidak ingin ada orang yang menunjuk-nunjukkan jari, kata Alkitab tadi dari Yesaya 58. Mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari. Wah, ini kan menghina ini kan. Biasanya orang nunjuk-nunjuk dengan jari itu wah, arogan ya. Kita juga tidak ingin ada orang yang menunjuk-nunjuk jarinya ke muka kita tuh. Wah, itu hina sekali rasanya. Dan jangan memfitnah. Kita juga kadang tidak sadar memfitnah orang. Padahal kalau kita difitnah, kita ngamuk gitu. Kita tidak terima. Oh, aku tidak terima. Dia itu begini, begini, begini. Aku direndahkan. Nah, kita suka begitu toh. Aku sangat direndahkan dengan omongannya. Begini, begini, begini. Kita suka protes begitu.
Tapi tanpa kita sadar, di lain kesempatan, di lain versi, kita pun menghina orang juga. Kita pun pernah memfitnah orang juga. Tapi kalau itu datang kepada kita, kita marah. Kita protes. Bahkan bisa ngadu ke polisi. Ya kan? Pencemaran nama baik katanya. Jadi kalau kita benar-benar konsekuen dengan the golden rule ini, maka tidak ada lagi percecokan. So pasti. Makanya istilahnya ini ayat emas. Oleh karena itulah, kalau kita simak Bapak Ibu, itu kan tadi Matius 7 ayat 12. Kita coba baca, lihat Bapak Ibu. Ini menarik sekali kalau kita lihat. Matius 7 ayat 12 tadi itu bunyinya seperti itu. Tapi di ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Tuhan Yesus sudah kasih warning. Matius 7:12 itu nggak gampang. Dan tidak semua orang mau melakukannya. Makanya setelah ayat 12, Tuhan Yesus tiba-tiba masuk ke ayat 13. Nggak nyambung sebenarnya ini Bapak Ibu. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena memang orang itu egois sifatnya. Manusia itu ingin dihargai terlebih dahulu. Manusia itu ingin dihormati terlebih dahulu. Yang dia tidak mau menghormati orang lain. Kalau bisa orang lain harus hormat sama dia. Apalagi misalnya kita ini orang kaya, orang berada, orang terhormat, berpangkat. Katakanlah kita ini pejabat gitu ya. Apakah ada mungkin seorang pejabat misalnya sekelas menteri bisa menghargai rakyatnya yang biasa? Atau presiden? Saya tidak tahu presiden kita yang sekarang ini Jokowi apakah dia punya hati the golden rule ini ya. Dia menghormati orang. Dia suka menyapa rakyatnya ya kan. Dia datangin yang lagi mengeluh-elukan dia, dia samperin ya kan. Apakah ini dia juga secara tidak sadar dia melaksanakan the golden rule ini? Dia yang menyamperin orang, menyamparin rakyatnya. Dia yang kasih tangan salam. Dia suruh orang foto. Karena dia tahu, pasti orang ini suka nih. Pasti ini demen nih foto sama aku. Dia panggil, ayo foto. Mungkin. Saya tidak tahu. Nah, Bapak Ibu, hal-hal inilah Yesus mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Jadi Bapak Ibu, memang Tuhan Yesus sudah kasih warning. Tidak gampang melaksanakan the golden rule ini. Tantangannya banyak. Saya sendiri juga, ya saya bilang saya tidak lulus bukan berarti saya sudah tamat dalam melaksanakan sehari-hari the golden rule ini. Terkadang bisa kecolongan juga karena situasi, kondisi, mungkin lagi ya pikiran lagi apa, tiba-tiba gini kadang-kadang bisa terlontar. Ya. Nah, bisa kebablasan, kecolongan. Padahal kita sebenarnya tidak ingin kalau orang itu marah-marah sama kita. Tapi kita kadang-kadang tidak sadar, bisa marah-marah sama orang. Kadang kita bisa tidak menghormati, menghargai tukang parkir. Karena kita anggap itu kelas rendah. Kadang kita tidak bisa menghargai, menghormati, menjaga perasaan misalnya tukang beca. Atau tukang sapu jalan. Karena kita anggap apa? Dia itu kan kelas rendahan. Tidak level. Tapi firman Tuhan tidak membatasi. Perlakukanlah tukang sapu jalan itu sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan the golden rule ini dalam kehidupan kita. Terutama kita nih pelayan-pelayan Tuhan ya. Tuntutannya besar. Firman Tuhan berkata orang yang tahu banyak dituntut banyak. Kita tahu banyak firman, Tuhan tuntut banyak firman. Ya, kadang-kadang standar Tuhan itu terlalu tinggi. Contoh, jangan berzina. Hukum
ke-10 nomor 7. Jangan berzina. Kalau hukum negara, kalau berzina itu kita tahu ya, persetubuhan. Yang bukan muhrimnya, kira-kira gitu. Tapi kalau standar Tuhan Yesus tinggi. Apabila engkau melihat perempuan dan mengingininya, engkau sudah berzina dalam hati. Wow. Standar Tuhan tinggi. Jangan membunuh, hukum ke-6. Firman Tuhan berkata dalam Matius 5, barang siapa membunuh harus dihukum. Tapi Tuhan Yesus bilang, barang siapa marah kepada saudaranya harus dihukum. Sama. Perlakuannya sama. Orang yang membunuh, kata Tuhan Yesus, harus dihukum. Tuhan Yesus sambung lagi, orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Yang berkata kafir, yang berkata jahil kepada saudaranya, masuk ke neraka lagi katanya. Wow. Standar Tuhan tinggi. Sama dengan Matius 7:12 ini. Makanya dikatakan Tuhan Yesus, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita sampai kebablasan, ikut-ikut orang dunia. Tuhan Yesus kan sudah berkata, kalau pipi kita ditampar sebelah kiri, kasih pipi sebelah kanan. Makanya ayat ini perlu kita pegang erat-erat. Perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Itu kalimat pendeknya. Perlakukan orang lain seperti engkau ingin diperlakukan. Kalau kita nggak ingin disinggung orang, jangan menyinggung orang. Kalau kita ingin orang bermurah hati kepada kita, kita bermurah hati kepada orang. Kita ingin orang lain itu menghargai kita, senyum dengan kita. Ya kita senyum dengan orang dulu. Jadi kita yang proaktif, kita yang duluan, kita tidak menunggu. Jadi sebagai kesimpulannya, mari kita buka firman Tuhan. Sekarang di perjanjian baru. Sebagai penutup saja untuk lebih menguatkan apa yang tertulis dalam Matius 7 ayat 12 tadi. Kita baca Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Filipi 2 ayat 3 4. Ini untuk lebih menguatkan saja dengan apa yang tadi sudah kita sampaikan. Filipi 2 ayat 3 dan 4 ya, saya bacakan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini konsep the golden rule yang disampaikan Rasul Paulus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jelas ya Bapak Ibu ya. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini seolah-olah ingin mengatakan jangan hanya memperhatikan perasaanmu saja. Tapi engkau juga pikir perasaan orang lain. Engkau juga jaga perasaan orang lain. Kalau engkau tipu-tipu orang. Bagaimana kalau engkau ditipu orang? Pasti gak mau juga. Jadi kita itu diminta jangan mencari kepentingan sendiri. Hendaklah rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kita sering menganggap kitalah yang lebih utama dari orang lain. Orang lain harus ikut kita. Orang lain harus mengerti kita. Bukan kita yang ngerti orang. Orang yang harus mengerti kita. Orang yang harus tahu kita. Orang yang harus ikut kita. Apa kata kita? Apa maunya kita? Kan selalu begitu ya Bapak Ibu ya dalam praktek sehari-hari tanpa kita sadar. Tapi ayat Filipi 2 ayat 3-4 ini, Rasul Paulus itu hanya sebenarnya ingin mengacu kepada the golden rule tadi. Kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga.
Roma 12 ayat 10 Bapak Ibu. Terakhir. Roma 12 ayat 10. 3:21. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului. Jadi tidak menunggu. Tidak tunggu dulu orang hormat sama kita. Ya kita hormat sama orang. Ini konsep the golden rule yang dinyatakan Paulus ini dalam Roma 12 ini. Kita mendahului. Makanya Yesus bilang, apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada mereka. Jadi ini istilah lainnya juga disebut etika kesetaraan. Jadi ada etika keseimbangan. Jangan hanya kita mau menang sendiri. Tapi kita juga harus memperhatikan orang lain. Kita juga harus belajar empati. Kita harus belajar empati kepada orang lain. Dan kita mendahului dia. Untuk memberi hormat. Untuk memberikan senyum. Untuk menyapa. Jangan kita tunggu disapa dulu baru kita menyapa orang. Kita harus duluan memberi senyum. Jangan orang senyum dulu baru kita senyum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya kira ini yang bisa saya bagikan kepada kita di malam hari ini. The golden rule. Karena inilah rangkuman dari seluruh ajaran hukum Taurat. Dan seluruh ajaran para nabi. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nabi di perjanjian lama itu kita tahu ya. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar itu lebih kurang ada 5. Ada Yesaya, Yeremia, Hesekiel, Daniel, ratapan masuk. Ada nabi kecil 12. Kalau kita baca bukunya nabi kecil 12 itu mungkin kita waduh. Gak usah pusing. Kita baca ajaran hukum Taurat. Yang dikenal dengan nama 5 kitab Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita pusing terlalu panjang, yang mana ini yang mau kita kerjakan ya. Yesus bilang rangkumannya ada di Matius 7:12. Kerjakan saja itu. Selesai seluruh hukum Taurat. Tamat seluruh kitab para nabi. Lulus cum laude kita semua. Langsung dapat ijazah dari sorga. Makanya disuruh Tuhan Yesus masuk ke pintu yang sempit. Jangan ke pintu yang lebar. Karena pintu lebar itu enak, gampang, ya usah menghargai orang, tidak usah peduli sama orang, cuek saja. Itulah pintu-pintu yang lebar itu. Tapi ujungnya kita tahu semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Mungkin tidak sempurna atau belum sempurna hamba menyampaikannya. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus menyempurnakannya Tuhan. Agar the golden rule ini Tuhan. Matius 7 ayat 12 ini. Ini boleh menjadi gaya hidup. The way of life. Daripada kami anak-anak-Mu. Khususnya kami pelayan-pelayan Tuhan. Aktivis-aktivis gereja. Agar kami tidak menjadi batu sandungan. Agar kami benar-benar menjadi Injil yang terbuka. Sehingga orang-orang lain melihat kami akan antusias untuk mengenal Tuhan kami. Bukan malah sebaliknya Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Engkau justru mencibir kami, anak-anak-Mu, yang perilakunya sama saja dengan orang-orang yang tidak kenal Engkau. Biarlah Tuhan Engkau memampukan kami. Begitu banyak mungkin tantangan yang bisa saja situasi kondisi yang membuat kami kecolongan.
kami menabrak the golden rule ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Baik di lingkungan keluarga kami, baik di lingkungan tetangga-tetangga kami, baik di lingkungan gereja kami di mana kami melayani, baik di mana saja. Mungkin di pasar, mungkin di jalan. Kami suka marah kalau orang berbuat sesuatu kepada kami. Padahal sebenarnya kami pun sering berbuat itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan memampukan kami untuk benar-benar bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan akhiri. Saya minta dengan kasih kepada Bapak Leo untuk bawa kita dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Silakan Pak Leo. Bapak Ibu, mari kita kembali bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk sesi Zoom di tanggal 30 Juni, di akhir daripada bulan Juni ini Tuhan, di Papua, Rumah Doa Segala Bangsa. Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di Zoom ini Tuhan, yang mengikuti Zoom ini. Tuhan, Kau memberkati mereka. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ferdinand di Meulaboh, Aceh Barat. Dalam pelayanannya Tuhan, kami tahu Tuhan tidak gampang untuk melayani di Aceh besar ini Tuhan Yesus. Banyak tantangan pasti. Banyak penolakan yang dihadapinya Tuhan. Baik langsung atau tidak langsung dalam pelayanannya sehari-hari. Tuhan, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera, sukacita kepada hamba-Mu ini Tuhan Bapak Ferdinand. Dalam melayani Engkau, dalam melayani umat-Mu yang ada di sana. Yang Engkau percayakan Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada di sana ya Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau yang memberikan penghiburan kepadanya Tuhan. Untuk hamba-Mu Tuhan, melayani di daerah Aceh ini Tuhan. Daerah yang benar-benar sangat keras Tuhan terhadap kekristenan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menjaga hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang melindungi hamba-Mu ini Tuhan, beserta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah mengutus hamba-Mu ini ke Aceh Tuhan, Engkau juga akan menyediakan segala sesuatunya yang dia butuhkan Tuhan. Karena Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau yang menyiapkan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak akan membiarkan dia sendiri, berjalan sendiri. Tapi Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau beserta dengan hamba-Mu ini senantiasa pagi, siang, malam. Dan Engkau akan menjaga, melindungi dia Tuhan. Dari segala ancaman, dari segala mara bahaya celaka. Bahkan Tuhan Engkau meluputkan dia dari segala sakit penyakit apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga secara khusus dengan Pak Alex Tuhan. Kami juga berdoa. Engkau Tuhan sesuai kesaksiannya tadi. Di mana hamba-Mu ini Tuhan mendapat peneguhan dari Yesaya 58. Apa yang dia lakukan Tuhan bersama dengan istri. Dengan sungguh-sungguh Tuhan memberkati dia Tuhan. Apa yang dia lakukan Tuhan untuk memberkati orang-orang, tetangga-tetangga, memberi makan dan lain sebagainya. Bahkan Engkau pun memberkati dia juga Tuhan Yesus pada waktu yang bersamaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah apa yang sudah dia mulai Tuhan, dia akan teruskan Tuhan Yesus dan menjadi gaya hidupnya Tuhan untuk menjadi berkat. Dia mendahului orang lain untuk berbuat baik sebelum orang lain berbuat baik kepadanya Tuhan. Sebagaimana firman-Mu yang berkata dalam Yesaya 58 tadi. Engkau memperhatikan kami Tuhan. Apabila kami memperhatikan sesama kami, Engkau pun akan memperhatikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu ini Tuhan Pak Alex beserta istri dan keluarganya. Di dalam pelayanannya, di dalam nama Yesus Kristus. Juga semuanya Tuhan. Bapak Fernando di Hong Kong Tuhan Yesus. Engkau juga mengetahui pergumulannya beserta dengan istrinya Ibu Ice Vina
Tuhan juga membuka jalan agar semua urusan-urusan yang ada Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan hambatan apapun yang dialaminya di Hong Kong Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Tidak ada satu rintangan apapun yang akan menghambat. Engkau sudah mengutus dia di Hong Kong. Maka Tuhan kami percaya Engkau juga akan memperdulikan segala sesuatu apa yang dia butuhkan Tuhan bersama sang istri. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati Pak Fernando Tuhan. Berkati kesehatan mereka juga Tuhan. Supaya mereka tidak terhalang dalam melayani jiwa-jiwa yang Engkau percayakan kepada mereka. Di dalam nama Yesus juga semua kami yang ada di Zoom ini Tuhan Yesus. Satu persatu hamba tidak bisa sebutkan namanya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau memberkati. Mereka semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Sesuai dengan calling, sesuai dengan talenta, sesuai dengan panggilan yang ada pada mereka Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Untuk menjadi alat Tuhan. Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Agar kerajaanmu di muka bumi ini, khususnya di Indonesia ini, akan semakin lebar Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di sorga. Kami sebentar Tuhan akan mengakhiri pertemuan kami ini Tuhan Yesus. Dan kami akan tutup dengan berkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Bapa Tuhan alam semesta. Sebagaimana firman Tuhan berkata, di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 26. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Yefarekeka Adonai veismerecha Ya'er Adonai panav elecha vehulecha Yisa Adonai panav elecha ve'ashim Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Eli. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, yang diberkati, mari lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan ya, firman Tuhan hari ini cukup memberikan satu pencerahan ya bagi kita semuanya. The Golden Rule. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi istilah daripada di Matius 7 ayat 12 tadi ya. Ya kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa bagaimana Tuhan sendiri sudah kasih kita warning atau memberikan kepada kita golden rule-nya. Yaitu petunjuk-petunjuk yang bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan. Dari tadi Yesaya 58 ya ayat 6 yang sudah dibacakan kita dengar bersama. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan daripada hukum Taurat dan kitab para nabi ya, itu sangat luar biasa. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita buka ruang di sini untuk kita saling berbagi. Ya, sharing-sharing satu sama yang lain.
Bapak Ibu tadi mungkin merasa diberkati atau ingat sesuatu, atau mungkin sesuatu yang sangat sederhana, tapi ternyata cukup memiliki makna. Ya boleh dibagikan di sini, kita semuanya pasti akan sangat diberkati dari apa yang nanti Bapak Ibu boleh sharing di tempat ini. Mari ya, saya buka ruang untuk berbagi. Mari siapa yang mau menggunakan terlebih dahulu kesempatan ini. Ada Ibu Ludia dari Sorong. Silakan Ibu Ludia. Tepuk tangan dulu buat Bapak Pendeta. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Saya pernah bawa firman ini, dan memang firman Tuhan itu dia selalu baru setiap waktu. Dan yang dibawa oleh Pak Leo malam ini, buat saya itu terharu gitu. Dalam banyak hal, Tuhan itu dia apa ya? Dia penuh dengan kejutan. Tuhan itu penuh dengan rahasia gitu loh. Yang saya dapat malam ini seperti kayak apa ya? Saya ditimpahi berkat yang belum saya pikirkan begitu, bahwa kadang kita hamba Tuhan tuh terlalu banyak ya, mungkin kita terlalu banyak berbicara gitu, terlalu banyak bersuara sampai kita tuh lupa bahwa sesungguhnya Tuhan tuh juga mau bahwa kita tuh tidak hanya ngomong terus, tapi kita tuh dengar Tuhan gitu. Jadi sehingga kadang firman yang kita sampaikan ke umat itu tidak nyampe gitu. Dan tadi mengapa saya sangat diberkati, bahwa kalau kita mau Tuhan memberkati kita, atau kita mau supaya Tuhan memberi kepada kita, kita juga harus bisa memberi kepada Tuhan juga. Kita tidak bisa egois sendiri meminta apalah yang kita mau, tetapi sudahkah kita memberi seperti yang sepantasnya gitu, seperti yang Tuhan juga menuntut dari kita. Jadi ya itulah semua, bahwa golden rule itu menjadi satu kesimpulan dari semua hukum Taurat, seluruh isi kitab para nabi lah, isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita mau supaya kita ada dalam satu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, kita memang harus bisa melakukan sesuatu kepada orang lain ya sama seperti yang kita mau juga orang melakukan kepada kita. Baik, saya terima kasih Bapak Pak Leo, ya Tuhan berkati Bapak terus, bahwa ini sesuatu hal yang baru dan memang adalah ya seperti makanan baru yang kami makan gitu, dan itu enak sekali. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Lydia untuk pandangannya, untuk kesannya. Mungkin Pak Leo mau tambahkan? Silakan. Sudah. Mungkin ada yang lain. Silakan. Mari Bapak Ibu. Ada yang lain? Mari Bapak Alex Naa, Bapak buka mic. Apakah ingin menyampaikan sesuatu? Saya sangat diberkati dengan pengajaran malam hari ini. Dan yang saya mau membagikan adalah, tadi saya dengan Ibu kita puasa, dan kita buka ayat yang memang tadi disampaikan oleh Bapak Leo. Dan ini sangat luar biasa, bahwa tadi saya dengan Ibu kita diskusi ayat tentang 58 dan kita bahas tentang tunjuk-tunjuk jari itu. Ternyata saya mau bagi satu kesaksian bahwa pada ayat-ayat sampai ke bawahnya itu dibilang bahwa kita puasa itu bukan sekedar rutinitas, tapi Tuhan bilang puasa yang kukehendaki adalah kita membuka belenggu-belenggu keliliman dan memberi makan kepada orang lapar dan membawa orang ke rumah yang tidak punya pakaian. Tadi kami sedang diskusi dan Tuhan bicara langsung bahwa ternyata di tetangga kami ada yang mereka tidak bayar lampu sehingga gelap rumahnya, dan Tuhan bicara sama kami. Itu ayat firman itu segera dieksekusi. Dan
saya punya ada berkat yang ditaruh, roh Tuhan menggerakkan. Hambaku lakukan firman. Dan langsung kami bantu tetangga sebelah yang lampunya PLN sudah cabut. Dan kita bayar. Kasih ongkos taksi. Dan ibu ini dia bilang, terima kasih. Saya bilang, ya makanya hari ini saya diteguhkan dengan apa yang disampaikan. Dan pengalaman ini banyak hal yang kami kerjakan sampai hari ini. Jadi saya luar biasa. Apa yang tadi Bapak sampaikan bahwa apa yang kita kehendaki orang perbuat, kita harus berbuat lebih dulu. Dan bagian ini kami selama ini menjalankan. Dan itu karena Roh Kudus yang taruh. Dan saya bersyukur malam hari ini, ayat ini yang kami bahas tadi ternyata Bapak Leo sampaikan. Dan ini Roh Connect. Saya bersuka cita. Sehingga saya hari-hari ini ada beberapa tetangga yang saya sudah doakan dengan istri. Kami akan membagi berkat, membawa makan untuk teman-teman di samping kiri kanan. Ada ojek, ada anak-anak sekolah minggu untuk kita acara bubur kacang dan kolak. Dan itu Tuhan mulai gerakan. Sehingga kami tergerak untuk memberkati kota dan tempat di mana kami ada di kota Sorong ini. Dan memang selama ini kami lakukan. Dan saya memang percaya bahwa Tuhan taruh bagian ini. Karena firman bilang bahwa Tuhan Yesus beritakan Injil itu bukan sembarang Injil. Ada 3 hal. Dia beritakan Injil karena hati belas kasihan. Dia melihat umat lelah dan terlantar. Terlantar ini yang harus dijawab. Jadi kadangkala kita firman itu bukan asal bicara, tapi orang harus melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi saya bersyukur dan puji Tuhan, Tuhan taruh roh ini. Dan saya dan Ibu masih diskusi ayat ini sampai hari ini, malam ini. Dari Yesaya 58. Dan begitu kami berdoa, karena kami kerinduan memberi makan bagi banyak orang, anak-anak sekolah minggu di samping tetangga, Tuhan taruh. Ada tiba-tiba ada saudara saya, ada keluarga saya, dia bilang begini, kakak, itu ada berkat saya kirim di rekening. Saya bilang puji Tuhan, karena kami punya niat memberkati banyak orang. Tadi juga hari ini, haleluya, luar biasa hari ini. Oh, haleluya, praise God, the Holy Spirit. Roh Kudus adalah roh yang memimpin untuk melakukan belas kasih Tuhan. Tuhan itu tidak bicara, dia punya belas kasih, dan lebih dari belas kasih adalah empati, bukan simpati. Kalau simpati itu cuma orang bilang, oh kasihan, kasihan. Tapi empati langsung ambil alih, langsung action. Terima kasih Tuhan berkati, itu saja. Luar biasa, Bapak Alex Naa. Ya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Sangat luar biasa. Bapak, Tuhan sangat mengasihi dan sangat berkenan kepada Bapak. Sehingga apa yang hari ini Bapak renungkan dari firman Tuhan dan Bapak lakukan, Tuhan berikan konfirmasi langsung. Langsung Bapak harus dengar bahwa itu intisari daripada Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ya, jadi Bapak yang lakukan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya percaya sekali lagi bahwa Tuhan sangat berkenan sehingga Bapak juga hari ini tergerak untuk ikut dalam Zoom doa ini dan dengarkan firman-Nya langsung. Ya, puji Tuhan, kami pun bersyukur Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Maju terus, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena lewat perbuatanmu yang baik nama Bapakku di sorga dimuliakan. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silahkan mungkin yang lain. Tadi Ibu Purnama ya sudah raise hand. Ada Ibu Purnama? Ya, silakan Bu Purnama. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Leo sudah menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini, di mana apa yang Bapak sharingkan tadi itu benar-benar harus kita lakukan. Hukum yang pertama dan yang terutama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama kita manusia. Terkadang mengucapkannya memang mudah sekali, tapi untuk melakukannya belum tentu. Seperti apa yang dikatakan Pak Lipius ya, beliau mengatakan, hamba-hamba Tuhan kadang gampang untuk mengkhotbahkan di mimbar, tapi untuk melakukannya belum tentu. Nah, ini teguran bagi kita semua. Karena banyak juga ya, kita hamba-hamba Tuhan yang membuat jarak kepada jemaat,
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita merasa level kita itu lebih dari mereka. Bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari, banyak juga yang menghormati orang-orang yang memiliki nilai dalam hal ekonomi ya, suruh duduk di depan. Nah, orang yang nggak punya itu justru diabaikan. Tapi dalam firman Tuhan saya ingat di Roma itu ya, lupa saya Roma 16 apa berapa. Dikatakan kalau ada orang yang kaya kita suruh duduk di depan, orang yang miskin kita suruh duduk di belakang. Penghakiman yang tidak berbelas kasihan itu akan diberikan Tuhan kepada orang yang melakukan hal demikian. Firman Tuhan juga dikatakan dalam Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Artinya kebaikan itu apa? Ketulusan hati, apa yang bisa kita beri? Bukan hanya berupa materi, berupa senyuman itu sudah sangat-sangat memberkati orang lain. Kadang-kadang orang yang yang kurang diperhatikan, kalau kita berikan senyum, dia merasa sangat dihargai. Dia merasa sangat sukacita sekali. Oh, ibu ini, bapak ini peduli banget ya. Enggak semua orang mudah untuk memberi senyum. Senyum yang gratis, nggak pakai duit, itu pun sulit diberikan oleh kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bahkan kita merasa jaim, jaga image. Sepertinya kita itu ya tetap harus dihormati. Saya salut dengan presiden kita ya, yang begitu humble sekali. Sepertinya dia melakukan firman kalau kita lihat dari karakternya. Memiliki integritas yang dahsyat, yang harus kita contoh. Tetapi kita yang di dalam rumah Tuhan bagaimana? Kadang-kadang kita jadi gini ya, oke lah kalau kita yang udah dewasa rohani, kita nggak apa-apa, kita nggak kehilangan sukacita. Tapi orang yang masih baru bertumbuh melihat hal itu, mereka akan tawar hati. Mereka terus bangun tembok, enggak, aku tidak mau gereja lagi. Karena dilihat hal seperti itu, coba kita melihat bagaimana kita bertemu dengan anak-anak Tuhan yang sepertinya udah rohaninya tingkat tinggi ya, dengan orang-orang dunia seperti di bank. Kalau saya lihat perhatikan jauh banget jaraknya. Kalau kita datang ke satu kantor ya, perusahaan, apalagi bank, kita sangat dihormati. Mereka berdiri, mereka bertanya apa yang bisa saya bantu. Tapi coba ditanya, masuk kita ke dalam persekutuan kita. Kadang-kadang udah kita tanya sesuatu pun kita diabaikan. Nggak tahu, tanya aja sana. Itu bukan urusanku. Nah, hal seperti itu sering kita temukan. Jadi, rasanya percuma apa yang sudah kita baca, yang sudah kita sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi untuk melakukannya masih sangat jauh. Saya juga berupaya untuk bisa seperti yang Pak Leo bagikan tadi ya, seperti firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama kita. Dan dikatakan juga di Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga. Jadi jangan hanya sepihak, tetapi harus take and give. Karena Tuhan juga sudah memberikan sesuatu anugerahnya kepada kita dengan gratis. Kenapa kita banyak menuntut dari orang lain, terutama dari orang-orang yang masih di bawah level kita? Harus perkataan kita yang didengar, harus kita yang dihormati, tetapi mereka kita abaikan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua, karena apa yang menjadi kehendak Tuhan itu menjadi perbuatan kita. Itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Leo, Tuhan berkati. Amin. Dahsyat. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Apa yang disampaikan oleh Ibu Purnama itu tadi semakin menguatkan ya firman Tuhan yang hari ini kita boleh belajar terus dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin untuk kita semuanya. Jadi untuk saya sendiri, saya pun harus terus catat ya Matius
7 ayat 12 tadi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya engkau perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan itulah yang disebut dengan the golden rule ini. Puji Tuhan ya. Kata Pak Leo tadi, kalau ini kita lakukan udah nggak ada perang. Kalau ini terjadi maka tidak ada lagi yang namanya di dalam kehidupan kita ini saling membenci dan sebagainya ya. Pertikaian, percekcokan, sudah tidak ada lagi karena kita memperlakukan orang lain seperti apa yang kita ingin orang lain lakukan untuk kita. Ya, ini sangat luar biasa. Istilah the golden rule ini juga buat saya sesuatu banget karena tadi waktu saya tanya apanya yang golden rule, boleh dong penasaran gitu ya. Nanti saja dengar bersama ya. Puji Tuhan, luar biasa. Baik, Pak Ferdinand sudah buka mic, Bapak mau tanya sesuatu? Atau berbagi Pak ya, berbagi sesuatu. Atau belum? Ya, mungkin suara tidak keluar Pak Ferdinand. Ya. Ya, suara belum keluar, mungkin tadi pakai itu ya, wireless. Mungkin Bapak cabut dulu. Sudah keluar. Headset. Ya, sudah sekarang. Ya, kalau Bapak mau sampaikan sesuatu, silakan. Pertama saya sangat berterima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Memang sudah lama saya tidak mengikuti lagi jaringan doa nasional ini. Oleh karena pelayanan yang ada di Aceh ini memang saya sudah akhiri, sudah pensiun dari kependetaan kami, dan tugas sepertinya sudah selesai. Lalu saya berpikir saya sudah tidak di Aceh lagi. Tetapi Tuhan bawa saya kembali ke Aceh dengan satu yayasan yang merangkul kami untuk melayani di Aceh Barat ini. Oleh sebab itu saya hanya berterima kasih, senang sekali dengan acara pada hari ini. Kekuatan kita memang hanya doa yang membuat kita kuat. Doakanlah, kami memang merasakan dulu pernah memegang jemaat, sekarang tidak lagi, dan kami diperhadapkan khusus dengan orang-orang Aceh, melayani orang-orang Aceh, khususnya buat orang-orang miskin. Menolong mereka bagaimana cara berkebun. Dan ini satu pelayanan yang luar biasa buat saya. Saya belum pernah mengalami hal ini, tetapi firman Tuhan tadi meneguhkan saya dibangkitkan kembali untuk tetap mengasihi sesama. Apa yang orang lain mau buat kita, tapi kita harus berbuat juga lebih dahulu. Terima kasih Pak Pendeta Leo yang sudah menyampaikan firman-Nya, dan juga teman-teman semua. Doakanlah supaya kami tetap setia di dalam pelayanan bersama istri, khususnya untuk orang-orang Muslim ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Eli. Berkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ferdinand. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin tadi Bapak Ibu mendengar ya, Bapak singgung Kota Melabuh, sudah pensiun dan sekarang kembali lagi. Jadi saya ingin sedikit tambahkan ya. Saya sangat juga menghormati Bapak Ferdinand Mokamau ini, seorang dari Manado, orang Minahasa, tetapi mengasihi Aceh. Ya, saya mengenal beliau. Ini timnya Pak, ya sudah almarhum dalam 2 hari ini Pak ya, Bapak siapa? Gubernur Sumatera Utara kita ini. Pak Rudolf Pardede. So tiba-tiba hilang namanya. Rudolf Pardede.
Rudolf. Bapak ini adalah timnya Pak Rudolf ya. Pak Rudolf memfasilitasi pelayanan Bapak yang ada di Aceh kala itu. Dan sekarang Bapak juga masih ada di sana. Hari ini beliau sudah berpulang ya kemarin ya Pak 2 hari yang lalu ya. Sudah berpulang, kiranya Tuhan memberkati. Saya mengingat bagaimana sebenarnya keluarga Pardede ini, selain itu juga kami juga mengenal Pak Joni dengan berbagai hal ya kontroversial dari keluarga Pak Pardede. Tapi juga kami sangat melihat bagaimana ya sisi yang lain. Jarang juga anak konglomerat yang dengan perjuangan yang sangat hebat, namun akhirnya hati mereka melayani. Jarang juga di seluruh Indonesia ini sekian orang menjadi hamba Tuhan, itu jarang juga ya. Itu sesuatu kebanggaan untuk Bapak almarhum Teddy Pardede ya. Dan saya ingat tadi Bapak ketika saya lihat Pak Rudolf baru saja berpulang, Bapak hari ini ada masuk. Ya kami berdoa Pak untuk pelayanan Bapak di Aceh, untuk penjangkauan saudara-saudara kami agar terus diberkati oleh Tuhan. Ya tidak ada kata pensiun Pak. Nanti kalau pensiun balik ke surga baru pensiun. Jadi kalau masih ada di bumi Tuhan mau untuk jadi saksi, untuk terus beritakan kabar baik. Ya puji Tuhan. Ya tetap semangat Pak Ferdinand, kami tunggu ya. Tetap untuk ada bersama bergabung di sini, walaupun kami sekarang sudah di Papua, ya. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Ada teman saya juga nih SMA, namanya Marganda Uli. Halo Ganda. Oke, baik. Ada yang lain mau nyampaikan lagi sharing-sharingnya? Silakan. Iya, saya. Ya, silakan Pak Fernando. Iya, saya tadi agak telat masuk karena ada dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah, jadi baru masuk, tetapi sedikit dari pembahasan Pak Leo yang saya ikuti, tetapi saya ambil berkat saja dan mau berbagi untuk kita. Segala sesuatu yang kita lakukan itu kembali kepada sikap hati. Ketika kita punya hati benar-benar untuk melayani Tuhan, maka saya ada ambil catatan di sini, ada 6 hal yang kita perlu perhatikan sehingga kita mendapatkan hati hamba itu. Karena tidak semua, termasuk hamba Tuhan, tidak semua juga memiliki hati itu. Tetapi ketika kita berpegangan kepada perintah Tuhan, pasti kita akan melakukan, bahkan melaksanakan perintah itu. Yang pertama itu ketika kita memiliki sikap hati, kita berpegang pada perintah atau kepada rencana Allah. Jika kita berpegang kepada rencana Allah, segala sesuatu yang kita laksanakan akan berjalan dengan baik. Bersyukur Tuhan boleh menolong, memanggil. Kembali saya katakan, saya diutus menjadi misionaris di masa muda ini bersama dengan istri di Hong Kong. Berpegang pada rencana Allah, kami selalu berdoa apa yang Tuhan mau. Kembali lagi, kami lagi terus berdoa untuk perpanjangan kontrak. Minggu-minggu yang lalu sempat dipanggil untuk membicarakan beberapa program, tetapi belum ada jawaban. Tetapi yang kami dapat jawaban dari yang lain, seperti contoh, berpegang pada rencana Allah ini, satu yang Tuhan kasih jawaban bahwa saya dengan ibu diminta untuk kontrak nomor Hong Kong, karena ada nomor Hong Kong untuk mempermudah komunikasi dengan orang Hong Kong dengan komunitas yang ada di Hong Kong. Jadi kan itu ada namanya kita kontrak untuk nomor yang berlaku. Sedangkan setiap kontrak itu 2 tahun sekali. Ini baru dibilang mau diperpanjang atau tidak. Ketika bilang diperpanjang, berarti secara otomatis ya kami secara manusia bahwa kami akan melanjutkan itu. Tetapi jawaban itu belum ada. Yang kedua, saya punya visa lebih duluan daripada istri karena paspor saya berbeda dengan istri jadinya. Jadi saya di Agustus ini dibuat akhir dari masa tinggal saya di Hong Kong. Tetapi mereka sudah tanya kapan terakhir. Tetapi ketika kami ke imigrasi Hong Kong, dia bilang 1 bulan sebelumnya baru bisa diurus. Kalau sebelum itu tidak akan kami layani. Tetapi ini pun sudah ditanya dari pihak gereja. Mau diperpanjang. Ketika bilang mau perpanjang, saya cuma hanya senyum. Ya siap. Itulah salah satu ketika kita berpegang pada perintah Tuhan. Yang kedua, taat. Ketika taat kepada perintah Tuhan, kita berpegang. Setelah kita berpegang, kita taat. Ketaatan ini jarang sekali dimiliki setiap orang untuk berpegang, yang untuk
melaksanakan tugas. Kami bilang misi yang ada tidak semudah yang kita lihat, tetapi ada tantangan di dalamnya. Tetapi ketika tantangan itu kami taat untuk melaksanakan setiap perintah Tuhan itu. Terus berikutnya saling percaya antara satu dengan lainnya. Yang keempat, teamwork. Adanya tim. Saya bersyukur teamwork ini saya juga terhubung di Papua Rumah Doa. Saya bersyukur sekali ada di Papua Rumah Doa, saling menguatkan, saling berbagi, saling mendoakan, saling memotivasi, memberi semangat. Itu yang saya dapatkan. Saya bangga banget, saya senang sekali ada di dalam tim ini. Sehingga ketika saya juga dalam tekanan tertentu bersama dengan istri, ada seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tempat ini yang terus menguatkan, terus memberi motivasi untuk semangat dalam pemberitaan Injil. Dan itu terus terpatri dan terus bergerak bersama. Yang kelima, kerendahan hati. Nah, ini yang paling penting dalam pelayanan. Ketika kita butuh kerendahan hati. Hamba Tuhan ini secara jujur ketika ada dalam masa yang kita akan melihat tingkat lama dan baru dalam melayani Tuhan. Ketika itu akan dilihat juga. Nah, ketika kita tidak punya kerendahan hati, ada tumbuh atau ada munculnya egosentris dalam setiap pribadi hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maka akan terjadi kerenggangan, permasalahan dalam pelayanan. Tetapi jangan sampai itu terjadi. Tetapi mulai dari diri kita. Maka saya bilang sikap hati. Bersyukur Pak Leo, terima kasih buat firman Tuhan. Dari kita, sehingga kita boleh benar-benar melayani Tuhan. Yang terakhir, kesabaran dalam melayani Tuhan. Butuh kesabaran, kerendahan hati dan kesabaran dalam melayani jemaat, orang-orang yang kita jumpai, rekan kerja, teman-teman pelayanan. Itu butuh kesabaran karena setiap kita berbeda watak, berbeda karakter. Ketika itu ada, kita saling bergesekan, maka timbullah permasalahan. Ketika timbul permasalahan, seperti tadi kata Ibu Purnama, kok saya ke bank, saya ambil deh antara kedai kopi dengan di rumah. Nah, ketika kita di rumah, atau di gereja, ketika kita datang, hanya hujatan, oh sudah lama tidak datang, suaranya fals, kok tidak ada kesaksian, kesaksiannya kok begitu-begitu saja, kok firman Tuhannya nggak memberkati, muncullah perasaan yang tidak senang. Tetapi ketika kita ke kafe, kita ke kedai kopi, kita datang misalnya ada gelas atau kopi kita tumpah, datang pelayan dengan ramah. Pak, maka muncul berikutnya, pasti dia akan memilih antara gereja dan kedai kopi, pasti dia bilang ke kedai kopi lebih nyaman, karena lebih ramah. Dia punya layanan daripada kita ke gereja. Maka sinilah butuh sebuah kesabaran dan kita juga melayani dengan hati hamba kembali bahwa Tuhan berperkara. Terakhir, saya mau baca satu berita update dari grup Oikumene Hong Kong bahwa kegerakan doa sudah terjadi. Dan saya baca saja dan saya share kepada kita sehingga boleh menguatkan. Ini kiriman dari seorang Indonesia yang bertugas di Republik Rakyat Cina RRC bulan lalu. Ini jawaban doa juga untuk kita bahwa di Cina akan segera menjadi negara dengan populasi Kristen terbesar di dunia. Ini baru saya dapat tadi sore. Kunci sukses gereja di Cina saya bagikan untuk kita sehingga kita boleh memberkati dan boleh diberkati secara cepat saja. Suatu hari saya pulang dari gereja di jalan, saya ngobrol dengan teman-teman saya, topik kita ada bedanya gereja di Cina dengan gereja di Indonesia. Maaf. Di Cina saya beribadah di satu gereja kecil tapi punya iman sangat besar, punya iman yang bisa mengoncang surga. Tempat ibadah kita itu sempit sekali. Kita harus duduk berdesak-desakan. Malahan sering banget saya ke bagian tempat duduk persis di sebelah WC. Gereja saya nggak punya tempat lah. Kita cuma kebaktian pakai hanya piano tunggal. Yang main juga biasa-biasa saja. Yang menyanyi pimpin pujian juga biasa-biasa saja dalam melayani. Lagu-lagu juga lagu-lagu yang biasa. Khotbah juga orang-orang yang biasa. Enggak ada yang lulusan sekolah teologi yang ternama begitu. Mereka semua dari orang-orang awam. Udah. Dan dokter juga dosen dan bukan dari lulusan teologi.
suasana yang luar biasa saya belum pernah dia rasa di Indonesia. Kalau pas berkhotbah yang notabene orang-orang awam, khotbah semua jemaat diam. Saya sendiri bisa terheran-heran. Ini yang terjadi di saat pelayanan di sana. Dari minggu ke minggu mereka khotbahnya intinya selalu sama penggambaran Injil. Topiknya bisa berbeda-beda tapi intinya selalu sama. Mereka juga bicara soal kasih, soal pengampunan, soal tanggung jawab, tetapi mereka selalu membawa kepada penggambaran Injil. Berapa banyak orang yang sudah kamu bawa kepada Tuhan? Apa semua keluarga kamu sudah percaya? Dan kalau dengar kesaksian mereka dan teman-teman yang mereka lakukan, bahwa banyak sekali yang Tuhan buat. Ada papa mamanya yang bertobat, menerima Tuhan Yesus, ada keluarganya, ada pembantunya yang percaya Tuhan. Saya langsung saja, mereka tidak pernah memikirkan kenyamanan mereka itu berbeda dengan kita. Yang mereka pikirkan itu kemuliaan Tuhan, jiwa-jiwa, bukan bisnis yang lancar, bukan kesembuhan. Pikiran mereka selalu gimana caranya supaya ada lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Tuhan. Fokus dari anak-anak Tuhan di Cina itu adalah jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa. Mereka nggak pernah berdoa minta sound system yang terbaru. Mereka tidak pernah berdoa untuk mobil pastori yang baru dan sebagainya. Yang mereka doakan adalah Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu, tambahkanlah jumlah orang-orang yang percaya. Kau sudah berkati kami dengan kasih-Mu yang melimpah, kami mau orang-orang lain juga percaya, juga menikmati kasih. Gak heran kalau jumlah orang percaya terus bertambah, karena mereka tidak pernah memikirkan diri sendiri. Yang mereka pikirkan itu Tuhan, di mana Tuhan gak mengabulkan doa mereka kalau mereka meminta apa yang jadi kerinduan Tuhan. Yang terakhir saja saya langsung bilang, Yang terakhir saya mau katakan bahwa bak panjang nanti saya bagikan aja ke setiap kita untuk apa yang jadi pesan yang ada. Misi adalah perintah, bukan pilihan. Kembali bahwa satu terobosan yang Tuhan buat, saya ingat ketika kita berpegang, dan saya ingat Ibu Eli pegang bendera Cina dan selalu berdoa untuk Cina. Dan ini satu yang mungkin sulit secara manusia, karena mereka sangat kasar, keras banget dalam segi apapun. Tetapi kegerakan ini sedang terjadi, dan ini memang jawaban Tuhan. Dan gereja-gereja yang di sana memang lagi bergerak. Bahwa saya mau katakan bahwa dari perenungan yang ada saat ini, ada kesinambungan bahwa ketika kita mau bekerja sama, merendahkan diri, dan terus bersama dalam komitmen yang ada dalam pemberitaan Injil, jadi pendoa yang setia, jadi pelayan Tuhan, jadi gembala yang setia, maka kita akan nikmati setiap terobosan. Itu terobosan yang saya rasakan, bahwa misi itu terus bergerak, ada jiwa-jiwa, ada hasil, bukan hanya jiwa, bangsa-bangsa juga sedang dibawa untuk pertobatan, untuk mengenal Tuhan, dan kegerakan itu sedang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih sharingnya Bapak Fernando, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang baru join pada malam hari ini. Bapak Fernando ini adalah seorang tenaga misi, ada di Hong Kong. Jadi kalau mendengar beliau berbagi, selalu itu orientasinya kepada jiwa-jiwa. Dan kita sangat diberkati ya dengan semangat penginjilan. Karena memang Tuhan mau kita semuanya terus memberitakan Injil. Ya dari tadi Matius 7 ayat 12 pun sesungguhnya kalau kita lakukan, seluruh dunia mengenal Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, karena di situ sudah ada isi daripada Taurat dan kitab para nabi. Jadi orang-orang gak perlu belajar baca Alkitab ini dibaca utuhnya, seluruhnya ya. Tapi dengan orang percaya menerapkan Matius 7 ayat 12, di situ sudah ada kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan. Jadi orang langsung, saya mau ikut Tuhan kamu. Saya mau seperti kamu. Kenapa kamu bisa seperti itu? Sangat sabar sekali, sangat murah hati sekali, sangat ringan tangan sekali, lemah lembut sekali, suka menolong sekali, empati sekali, peduli sekali. Ya, saya mau ikut Tuhan kamu.
Ya, saya ingat Bapak Ibu ya, 1 menit ketika ada penginjilan dilakukan oleh anak-anak, boleh dibilang mereka ini sebelumnya tidak punya masa depan, karena mereka ini mantan pembunuh, mantan narkoba, pokoknya dunia malam, dunia kegelapan. Tapi kemudian Tuhan jamah mereka dan lalu mereka jadi pelayan Tuhan, ya. Dan ketika mereka menjadi pelayan Tuhan, hidup mereka betul-betul diubahkan. Badan masih penuh tato, karena tato nggak bisa hilang. Tetapi perbuatan mereka ini, ya, jadi badannya rainbow tapi hatinya Hello Kitty. Jadi orang-orang yang sederhana yang di pinggir-pinggir rel jalan kereta api itu melihat bagaimana badan tegap begitu tuh. Tetapi mereka bawa nasi bungkus, senyum kepada semua orang, memberi dari segala kekurangan mereka. Dan sesama mereka yang mungkin kehidupan ekonomi agak di bawah, mereka tinggal di sekitar rel kereta api. Banyak orang yang sesama tinggal di rel kereta api itu kemudian bilang gini, luar biasa kamu, saya mau ikut Tuhan kamu. Udah gitu aja, besok dibaptis. Jadi itu enggak ada kayak belajar dulu ya teologianya seperti apa, ajarannya itu apa. Tapi cukup dengan Matius 7 ayat 12 ya, dia melakukan seperti apa yang Tuhan dia ingin lakukan oleh orang lain kepada dia. Dan akhirnya saya mau ikut Tuhan kamu. Ini kesaksian nyata Bapak Ibu ya, itu penginjilan. Nah tadi Fernando juga singgung ya tentang bagaimana kegerakan kekristenan di China. Itu betul-betul Bapak Ibu ya. Kami sudah mungkin lebih dari 5 kali ya ke Cina ini. Tiap kali bertemu dengan mereka, semangat 45 yang kita ketemu 10 tahun yang lalu, ketemu sekarang masih dengan semangat 45. Yesus, masih seperti itu. Kita pikir kita udah berjumpa sekian tahun, mungkin maklum lah gaya Indonesia kan. Dulu semangat, sekarang agak kendor. Tapi mereka masih tetap semangat. Jadi tidak heran kalau akhirnya mereka tuh terus menuai. Bagaimana mereka begitu sungguh-sungguh dalam berdoa, menangis kayak kasih mula-mula gitu. 10 tahun lagi masih begitu. Nangis terus, Yesus. Begitu terus gaya berdoanya. Enggak berubah. Kita cuma pikir gini, enggak capek-capek orang ini. Benar Bapak Ibu. Jadi kalau nanti kemudian menjadi negara paling banyak penduduk Kristen di dunia itu enggak heran. Sekarang pun sudah mulai kayaknya ya. Karena di Amerika memang banyak orang Kristen tapi sudah ateis sebenarnya. Ya. Oke, baik. Kita semangat terus ya Fernando, puji Tuhan sharingnya luar biasa. Beberapa poin tadi kita catat juga terus ya. Itu sharing daripada negara yang betul-betul mengalami penindasan tetapi dihambat merambat. Ya, ada Bapak rohani kami katakan ketika mereka pergi ke Cina, tanya kepada orang-orang di sana, apa yang kalian mau? Apa yang paling kalian doakan? Apa yang paling kalian minta kepada Tuhan? Karena mereka sangat antusias kepada Tuhan. Apa yang paling kalian minta? Jawabnya apa? Kami minta sama Tuhan, jangan berikan kami kenyamanan. Kami minta sama Tuhan, biar penderitaan ini akan tetap seperti ini. Biarlah kami tetap ditindas. Jangan rubah. Supaya kami tetap mengasihi Tuhan. Dahsyat enggak tuh? Itu kesaksian nyata juga itu. Dan Bapak rohani kami yang tadi bertanya itu adalah salah satu hamba Tuhan yang paling banyak mencetak Alkitab di seluruh dunia. Bapak Ibu tahu percetakan Alkitab terbesar di Indonesia itu di mana? Di dunia. Di mana? Di Indonesia. Terbesar di dunia. Mencetak Alkitab hampir seluruh bahasa di dunia. Itu lokasinya di Cikarang sana. Ya, Bapak itulah yang bertanya ketika bawa Alkitab dalam bahasa Cina ke Cina, kalian maunya apa? Ya, jangan biarkan kami nyaman, jangan biarkan penderitaan ini berlalu, biarkan kami hidup seperti ini. Takjub enggak tuh? Ya, luar biasa. Jadi semangat bapak-bapak yang menginjil tetap terus maju. Pak Ferdinand maju di Aceh, layani saudara kami. Terima Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, karena sudah di penghujung, ya, saya minta dengan kasih kepada Ibu. Waduh, ini ibu-ibu dahsyat semua nih. Pak Ferdinand ya, Pak Ferdinand saja berdoa untuk firman Tuhan.
Lalu nanti biar Pak Leo akan tutup dengan doa penutup dan sekaligus doa berkat. Silakan Pak Ferdinand untuk doakan firman Tuhan dan biar pekabaran Injil akan semakin diperluas. The Golden Rule menjadi gaya hidup setiap kita orang percaya. Silakan Pak Ferdinand yang berkati. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah pemilik dunia ini. Engkau bertahta di surga tetapi Engkau datang ke dunia ini. Engkau membawa setiap manusia ini menjadi berarti di hadapan-Mu. Tetapi banyak serangan-serangan setan yang coba mengganggu kami untuk supaya manusia ciptaan Tuhan ini tidak mengenal Engkau. Lewat pertemuan kami pada sore hari ini Tuhan, dengan kesaksian yang kami sudah boleh dengar, dan benih firman Tuhan yang menjadi inti dalam hidup beriman kami. Kami mengasihi Allah, tapi kami juga harus mengasihi sesama kami. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari hukum Taurat yang sangat jelas buat iman percaya kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami ini. Terima kasih untuk sharing kami. Terima kasih untuk panggilan Tuhan kepada pribadi kami lepas pribadi. Sebagai hamba-Mu, sebagai pengusaha, sebagai karyawan, bahkan sebagai anak muda dan orang tua. Kami mau supaya hidup kami dirubah. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami harus jelas menjadi garam dan lilin yang terang di tengah-tengah dunia saat ini yang semakin gelap. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami. Berkatilah hidup kami. Bahkan benih firman Tuhan selalu tinggal dalam hati kami. Dan kami boleh menerangi juga bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Supaya mereka boleh menerima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Isa Al-Masih yang dikenal oleh agama tetangga kami. Mereka boleh menyadari bahwa dialah Juru Selamat bagi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkatilah terus pertemuan kami dan jaringan doa ini. Supaya kami kedapatan tetap setia kepadamu. Kami bersyukur untuk benih firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu. Berkatilah pelayanan Pak Leo supaya senantiasa Injil diberitakan dan banyak jiwa-jiwa boleh mengenal akan kasih Yesus. Begitu juga dengan kami sebagai hamba-hamba-Mu juga Tuhan berkati baik rumah tangga kami, saudara bersaudara mungkin belum mengenal Tuhan Yesus lewat kesaksian hidup kami, lewat pelayanan yang kami lakukan mereka mengenal akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak di surga. Kami sangat bersyukur. Kami boleh memuji Engkau. Engkaulah Yesus Kristus yang luar biasa. Yang bisa menyatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tanamkanlah jiwa semangat kami untuk memberitakan Injil. Apapun yang kami hadapi. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sharing kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau dipermuliakan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu demi nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ferdinand untuk doa-doanya. Kita percaya setiap permohonan yang selaras dengan hati Tuhan, hari ini juga kita sudah terima. Amin untuk setiap jawaban doa kita. Haleluya.